Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma a'inni ala dzikrika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa syukrika wa husni ibadatika. Pesan mana? Allahumma sarang-sarang monggo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pesan mana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. Sampean milih dawa apa Dek? Milih dawa. Pimpinan dan pengurus yang saya hormati, ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati pula, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi pinten-pinten berkah dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Salam sholawat mugi kaunjuk kaatur dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, panutan kita, utusanipun Allah ingkang kita benjang wonten yaumil akhir. Atas izin Allah mugi angsal syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah pengajian yang saya hormati. Satu ketika yang senangnya cerita Bu.
Satu ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah, itu Rasul sudah mengatur bagaimana akan berangkat. Karena pada waktu itu juga para kafir Quraisy, para pemuda-pemuda yang tangguh, kuat, cah nom-nom sing rasa-rasa kuwi diundangi ning satu majelis, satu tempat ya, Darun Nadwah. Mereka berembuk priye carane mateni Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi pada waktu itu ngatur siasat. Akhirnya Kanjeng Nabi ngongkon Sayyidina Ali kanggo sare ning depane Kanjeng Nabi. Terus diselimuti nganggo selimute Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi karo Abu Bakar mangkat paning Madinah. Lah barang mangkat kuwi ternyata sekian kafir Quraisy, cah nom-nom kuwi mau wis mangkat, wis mulai nggawa perlengkapan. Priye carane Kanjeng Nabi men bisa dipateni, bisa dibunuh. Makane diatur sedemikian rupa. Ana sing nang mburi, ana sing nang ngarep, ana sing nang lawangan, ana sing ngendi-ngendi bae. Nah, iki. Maka kemudian ini pendapat Ustaz Adam. Malaikat Jibril menurunkan satu ayat Quran surat Yasin ayat 9 yang di situ disampaikan oleh Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka, di hadapan orang-orang kafir Quraisy, sekat kuwi aling-aling tepeng. Lah Kanjeng Nabi kon njukuk pasir. Oh, kira ceritane. Nyempeoke nganggo pasir karo muni wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, sekat aling-aling, dan di belakang mereka juga sekat aling-aling. Ora-ora karo Kanjeng Nabi. Padahal ning ngarepan. Kemudian kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi. Bahasane nek secara nalar, ya nalar. Nyekel Kanjeng Nabi ki gampang waktu itu. Wong paling wong telu dikeroyok wong pirang-pirang, mesti candake. Tapi Gusti Allah menolong Rasul atas ketawakalannya, atas kepasrahan Nabi dengan apa yang kemudian Allah perintahkan. Sehingga apa yang dilakukan Nabi, keinginan dan kemauan untuk melakukan hijrah, azam, keinginan yang kuat, kemauan yang kuat melakukan hijrah dari Makkah kemudian ke Madinah, tempat yang dituju, Allah selamatkan dengan keselamatan yang sempurna, walaupun Kanjeng Nabi dan Abu Bakar deg-degan sebagai seorang manusia biasa. Kanjeng Nabi ki yo ngrasake loro. Ora apa dumeh Kanjeng Nabi terus kemudian dumeh Kanjeng Nabi, dumeh
rasul terus ora dikai rasa lara, ora. Kanjeng Nabi ya lara. Kanjeng Nabi ya ngrasake priye pernah untune rompol ya pernah, dipataki ya pernah, rasa bener-bener lara pernah. Tapi kemauan dan keinginan yang kuat dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan pertolongan, kepasrahan yang totalitas. Nah ini ya, pasrah terhadap apa yang kemudian diinginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi alat pertolongan Allah menolong Nabi. Hingga perjalanan Nabi berada di sebuah gua, ya meh baik. Ning Quran surat At-Taubah ayat 40 disampaikan, seandainya kamu tidak menolong Nabi, Allah sudah menolong dia. Bahasane jari Abu Bakar, Nabi kene umpamane ngangkluk sithik iki weruh awake dhewe. Nek umpamane bahasane nginjen guwa kuwi mesti katok. Mrono mrene dinuti wong kafir kuras nggawa pedang, nggawa lameng, nggawa macem-macem. Ya rasa wedi, rasa bakal mati kuwi ana. Tapi Nabi dan Abu Bakar tetap tenang, tetap tidak khawatir dan tidak takut karena Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Jadi Kanjeng Nabi, yang berada di tempat kita adalah kita berdua dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Beda wong lanang waduk janom sing urung kawin. Nek siji karoan pacare, sing telu setan. Mangkane nek mun pacaran aja golek kanca. Sing ketiga setan soalnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Malam hari ini akan kami sampaikan tentang tawakal. Tawakal kuwi dari kata-kata wakala, perwakilan kita mempercayakan, mewakilkan apa yang kemudian kita inginkan, apa yang kita maui gitu. Apa yang kita harapkan, kita percayakan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kemudian kita harapkan. Apa Bapak Ibu yang kita harapkan? Banyak sekali. Pingin sehat, pingin boten Bu, Pak? Pingin. Sing sehat ngrasa nikmat ki nek umpamane sehate dikurangi, sehate diangkat oleh Allah. Maka kemudian merasakan sehat ku nikmat. Tapi nek sehat wis nempel nang awake dhewe kadang-kadang cok ora kelingan. Nggih napa nggih? Iya. Nikmate mripat nek umpamane mripate beleken. Mripate ora usah beleken, katakanlah kayak canda sambet motor. Kelilipen umpamane. Ya wis krasa nikmat nek umpamane mripate padang. Untuk dan lain sebagainya. Kemauan yang sehat ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keinginan-keinginan yang lain yang menyebabkan agar Allah menolong kita. Ibu pengen apa, Bapak pengen apa? Nyong sampean kabeh iki pengen apa kan Gusti Allah. Begitu. Kan saya sampaikan tentang tawakal. Tawakal itu membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Allah sampaikan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan kepunyaan Allah, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Yurja'u wa ilaihi yurja'ul amru, dan kepadanya lah kita dikembalikan urusan-urusan semuanya. Fa'budhu, maka sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakal kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, bagi kita orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, tentang ketetapan, tentang keputusan yang telah Allah putuskan terhadap pribadi kita, tentang kehidupan kita, sedih, bahagia kita, duka dan gembira kita, apa yang kemudian kita alami yang menjadi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Kita orang-orang yang beriman wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal membebaskan hati kita, ya, membebaskan hati kita dari segala ketergantungan. Ketergantungan kuwi apa Pak Adam bahasa Jawa ini Pak? Apa Bu? Hah? Candolan. Ketergantungan candolan. Ketergantungan. Kadang-kadang kok bahasa Indonesia ketika bahasa Jawa angel. Ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak adhirahimakumullah, nyong sampean kabeh mesti duwe urusan, nyong sampean kabeh mesti dikai urusan agar nyong sampean kabeh agar nyong sampean kabeh men genah iman karo ora iman iki genah. Syukran Bu, jazakallah. Nek ora dikai urusan, maka tidak akan pernah tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak. Karena tidak ada ujian. Maka ujian itu akan menjadi jelas siapa yang kemudian beriman, siapa yang tidak. Terhadap apa yang menjadi urusan kita, kemudian kita melakukan satu pekerjaan, melakukan sebuah amalan yang kita lakukan, Allah sangat tidak lalai. Allah sangat melihat apa yang kemudian kita lakukan. Keputusan-keputusan yang kita lakukan terhadap perbuatan-perbuatan kita itu betul-betul dilihat oleh Allah. Ada urusan-urusan tertentu yang kemudian kita bingung, katakanlah ya, umpamanya kita bingung iki jane kudune kepriye kok, bocah loro digawa mrene ora mari, gawa mrono ora mari, apa bocah kok mati kok ya. Gomprono mrene kok angel kabeh, ora medun-medun penyakite. Pusing sampean kabeh. Are mbah. Goreng nggon mbah akhire dikai banyu semprotke mari. Iki sing cok metu kok kuwi Bu Pak. Cok metu. Ya cok metu kok ngono.
wong wadok wis pirang-pirang tahun ora meteng-meteng. Ora meteng-meteng kowe jajil urung ngerti kowe. Simbah orang ya dipriksake melu apa jenenge melu program jari program dikei herbal jari herbal dikei dipriksake jari subur kabeh dan lain sebagainya. Bingung badane meneh tundang tiga warenggon mbah mbah bu mbah bu soalnya pintere ora genah, pintere iki ora jelas, maksudnya pintere ora jelas kuwi ngilmu ya ora genah, sekolah yang ngendi dan lain sebagainya kuwi ora jelas, sehingga mbah bu ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah ya, jadi ini terjadi di masyarakat kita, bukan saya sampaikan ini ngawur, tidak. Memang ada hal yang demikian terjadi, ya, ada hal yang demikian terjadi, sehingga ketika kemudian dibawa ke tempat orang, katakanlah beberapa bulan kemudian hamil. Awas, nah, tipis sekali ibu bapak. Sampean kehilangan motor, diajuk kiring polisi pirang-pirang minggu teko maneh, lalu tekoni ora paham. Njaluk keterangan di Hurum Rono ora temu-temu, ditakokke polisi ngendi ora ngerti. Lama sekali sampean bingung. Sampean dolan ning mbah maneh. Asale nyong nyaksekke dhewe soalé. Terus disarati mrene ya ibu ya kan ora masuk nalar ya wis benah temu ngesoke temu tenan. Jadi ibu bapak hadirin rahimakumullah, ini hal-hal yang ya dianggap ringan ya ringan, berat ya berat. Soal kehidupan kita hadirin rahimakumullah, sekali lagi ada orang-orang yang memang kemudian tidak kuat untuk menahan penderitaan yang dialaminya atau kesukaran yang dirasakannya, sehingga melakukan jalur-jalur yang kemudian tidak sesuai dengan jalurnya. Bahasanya sing wajar, jalur-jalur sing wajar, sing sesuai dengan urutan-urutan ikhtiar yang benar. Maka ikhtiar itu harusnya dengan jalan yang baik. Tidak bisa ikhtiar kemudian tidak dengan baik. Ikhtiar itu dengan baik. Istikharah itu baik untuk mencari kebaikan dari apa yang kemudian kita temui untuk mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dari pilihan yang terbaik. Ikhtiar pun kemudian menjadi jalan yang terbaik kita. Tidak boleh kemudian ikhtiar dengan jalan yang tidak baik. Ini ya. Maka hadirin rahimakumullah, tawakal itu juga tidak boleh. Nah, tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Begitu ibu bapak. Jadi
kita tidak bisa kemudian menggantungkan ikhtiar. Nah, ini sing angel maneh. Nah, istirahat sih. Kalau di monggo Bu, Pak. Mau gandan. Ngarep Pak ngombe ya. Atas ikhtiar kita. Mohon maaf. Bertawakal terhadap ikhtiar tidak boleh. Maksudnya apa? Pasrah karo usaha kita itu tidak bisa. Contoh Ibu Bapak, ya, sama-sama berobat, sakitnya sama, berobat di tempat yang sama, dokternya sama, obatnya sama, tapi bisa jadi tidak sama-sama sembuh. Yang satu sembuh, yang satu mati, bisa. Ini, maka tidak bisa kita kemudian tawakal terhadap ikhtiar. Ibu Bapak, sekalipun kita disuruh ikhtiar untuk mengiring tawakal kita, kepasrahan kita yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengikuti hukum sebab akibat. Tetapi kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Sebab akibat memang sebuah sunatullah, karena memang kita salah satu alam ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan termasuk alam, termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki hukum ya, memiliki hukum sunnatullah. Maka ada sebab kemudian memunculkan akibat. Begitu. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Maka dari kasus tadi ya, dari kasus sama-sama berobat, ya, sama-sama berobat, ternyata pengaruhnya beda. Sama-sama belajar, belajarnya bareng nenggon sak kiai, mangkate yo bareng, ngrungokke bareng, nulise padha, tapi apik bocahe hasilnya bocahe ya siji. Anak loro telu katakanlah momone. Bapake padha, ibuke padha. Gawene padha. Hasilnya siji. Ya, jadi ikhtiar betul. Tapi kita tidak boleh pasrah terhadap ikhtiar, tidak boleh pasrah terhadap usaha-usaha kita, tapi menyandarkan diri kita kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka ada kalanya memang salah satunya berakibat baik, salah satunya bisa berakibat tidak baik. Hadirin rahimakumullah, sekalipun bukan sebab saja yang menimbulkan akibat, tetapi sebab tidak boleh pula dilupakan. Yang disuruh oleh syarak atau hukum dan sesuai dengan akal adalah mengusahakan sebab. Podo-podo jahite, ya, podo-podo jahite. Sing dijahit ya podo-podo dastere umpamane. Podo-podo bae kualitasnya podo katakanlah. Tapi sing siji laris sing siji ora. Bisa, Bu? Bisa. Nah, Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, kita perlu kemudian mengusahakan sebab agar kemudian akibatnya baik. Tentu mengusahakan sebab ini menjadi sebuah sunatullah bagi kita. Memang keharusan kita sebagai orang yang kemudian berada hidup di dunia dengan hukum-hukum yang sudah ya kita bahasanya kita lazimi, begitulah. Katakanlah belajar ya bocah bisa ngilmu, berobat dengan izin Allah kemudian bisa sembuh. Tetapi walaupun toh begitu, kita tidak bisa kemudian menggantungkan ikhtiar kita terhadap apa yang kemudian kita inginkan. Hadirin rahimakumullah, maka saya dan panjenengan ketika kemudian sudah bertawakal kepada Allah, sudah berikhtiar kepada Allah, menyandarkan hati kita, pikiran kita dan segala sesuatu kepada Allah terhadap apa yang kemudian kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang bisa saja kita tidak menyangka sebelumnya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kasusnya sama, ya, kasusnya sama. Katakanlah kita boncengan bareng, ya, boncengan bareng, ketabrak bareng, sing siji mati, dilah nyong sampean sing bonceng ora. Bisa kan? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan takdirnya. Tapi hadirin, ikhtiar kita kemudian tidak ngebut, jelas, ya, tidak ngebut, hati-hati dan lain sebagainya. Ketika kemudian hal terjadi, sekali lagi, ketika hal terjadi, entah itu kemudian kecelakaan, entah itu kemudian terjadi sesuatu di jalan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memiliki skenario, telah memiliki jalan yang kemudian tidak bisa kita ketahui. Inilah rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadapkan kepada kita, sehingga memang tidak boleh kita bertawakal menggantungkan apapun yang kita lakukan terhadap pekerjaan kita atau amalan-amalan kita, tetapi kita menggantungkan perbuatan-perbuatan kita kepada Allah. Allahus Somad, kan? Allahus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah tempat bergantung kita. Allah kita meminta, kita memohon dan lain sebagainya. Apakah kemudian akan setelah kita bekerja sekian hari umpamanya akan mendapatkan sekian-sekian pun tidak tentu jelas hasilnya. Ada misteri, ya, ada rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala adakan
agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang gumede, yang takjub terhadap amalan dan perbuatan kita. Hampir ketika kemudian orang-orang yang bertawakal atau berpasrah terhadap usaha, maka dia ketika kemudian berhasil akan kemudian sombong. Saya sugih, saya bisa berhasil, saya bisa sukses karena begini. Tidak ada campur tangan Allah di sana. Tidak ada campur doa-doa orang tua, doa-doa yang lain, dan tidak. Kekayaan saya, apa yang kemudian saya miliki adalah hasil usaha saya sendiri. Munculnya begitu ketika kemudian kita pasrah atau tawakal terhadap ikhtiar, bukan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak keutamaan bagi kita yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah akan mendapatkan banyak hal. Yang pertama, Allah akan mencukupi segala urusan bagi orang-orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Perlu kita apa? Ibu bapak, ada keperluan dan ada keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan. Yang sering itu kadang-kadang keinginannya lebih besar daripada kebutuhannya. Jadi jan-jan ini umpamanya urip mung cuma kebutuhan, ya insya Allah akan memberikan rizkinya. Ya. Ibu bapak, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah," jika saja kamu sekalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sepenuh-penuh tawakal, dengan tawakal yang luar biasa, benar-benar pasrah karo Gusti Allah. Ya. Haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himason wa taruhu bitona. Niscaya Allah akan memberikan rizki untukmu sekalian sebagaimana Ia memberinya kepada burung-burung pergi dalam keadaan lapar dan akan pulang dalam kondisi yang kenyang. Maka nyong sampan kabeh dikai contoh karo Gusti Allah, manuk nek esok mesti lunga ngluru pangan, mengko nek sore mulih wis anteng. Memang ini kebutuhan. Beda dengan manusia. Manusia kadang-kadang ora ono enteke kerja. Esok yo kerja, awan kerja, sore kerja, bengi kerja. Hampir pekerjaannya ada di dalam kehidupannya. Saya khawatir orang-orang yang demikian, yang mereka mengejar sesuatu hingga kemudian lupa diri bahwa kehidupan itu bukan hanya bekerja. Subuh belum bangun, duhur sibuk nang gawean, asar nang dalan, maghrib isi mangan. Iso dulan. Kawan kabeh. Jahit untuk urusannya. Jahit. Ya Allah Gusti. Jadi kadang nyun sewu Bapak, kita yang biasa seneng jamaah ya, yang kita seneng jamaah. Kadang-kadang apa nyong ora umum kok sih ya, kok musola kok kosong kuwi. Itu seolah-olah kaya malah mlaku dik omah ki kaya kaido kerja, nyong kok ora kerja dhewe. Enggak, kadang-kadang
Begitu di rumah, di kampung-kampung kita kan begitu. Kita yang rajin sholat berjamaah, begitu waktu kita kemudian ke masjid, ke musola, kan tidak banyak yang kemudian menempatkan waktunya ketika sholat. Tidak banyak. Yang kondisi men rampung, sekalian kau istirahat, kan begitu. Duhur sekalian kau mangan, maghrib sekalian istirahat kau baratus. Jadi mempersiapkan diri untuk menyambut kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hampir tidak banyak dimiliki, begitu akhirnya. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Hingga hadirin rahimakumullah, kita orang-orang yang beriman ya perlu betul-betul yakin gitu, yakin sepenuhnya. Kerja ada waktunya, ibadah ada waktunya, bersilaturahim ada waktunya, dan hal-hal lain itu sudah Allah persiapkan begitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kemudian hulu, berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang janjane orang penting tapi dipenting-penting gitu. Sehingga sesuatu yang penting kemudian tidak menjadi penting. Ini yang kadang terjadi. Yang kadang-kadang terjadi. Hingga begitu terus kemudian setelah Allah berikan gemerlapnya dunia, Allah kemudian uji hingga kemudian dia tidak memiliki kemampuan, baru kemudian sadar. Kadang-kadang baru begitu. Padahal Allah telah mencukupkan bagi mereka-mereka yang beriman, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan mencintai orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal sadar diri bahwa dirinya, ya, diri kita manusia punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Memang kita punya keterbatasan. Mau tidak mau kemudian kita mesti butuh sama Allah. Apapun yang kemudian kita miliki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikinya. Pak anak, Pak sehat, Pak duit, Pak kebutuhan dan lain sebagainya. Allah telah memberikan ketetapannya kepada kita. Ini maka bagi kita orang-orang yang beriman, yang pasrah kepada Allah, Allah sangat cinta. Pasrah kita kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Tinggal kemudian yang sampean gelem ora disenengi Gusti Allah. Nek pengin gelem, nek gelem disenengi Gusti Allah, ayo tawakal dan pasrah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah akan mudah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat tanpa ada rasa takut dan gentar, tanpa ada kekhawatiran yang berlebihan, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sahabat Nabi yang ketika kemudian dihadapkan pada kematiannya di medan perang itu, tetapi Allah selamatkan karena kepasrahannya kepada Allah. Kita nyung sampean kabeh sik mending berhadapannya ya. Kita menghadapani kan orang bongsone mati kok kan ora. Orang kaya Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat urusannya mati kok kan. Kita berhadapannya kan tidak. Berhadapannya dengan kondisi masyarakat yang ada. Ning kono ana kae, ning kono ana kae, ning kono kae, kae bisa kok kae, kae bisa kok kae, kae bisa kok kae, kae bisa kok kae. Aku bisa apa? Aku bisa apa? Kita dihadapkan yang begitu. Tapi kita berikhtiar, wajib kita berikhtiar. Tetapi ikhtiar kita harus berbeda dengan mereka-mereka yang tidak baik. Ikhtiar kita ketika kemudian kita berharap menjadi orang kaya karena saya ingin menjadi wakil Allah di bumi ini untuk memberikan rezeki Allah kepada orang lain. Akhirnya kan begitu bagi orang-orang yang beriman. Dan perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya, pekerjaan-pekerjaannya itu tentu kemudian dia tidak sedih dan tidak kecil hati karena ada Allah yang siap menolong kita.
Mumet sithik iki ora sithik ngurune utang terus nggon bank tongol ora. Iki priye Gusti ya Allah mrono-mrono kok angel kabeh ke. Mlayu wae. Nggon bank tongol, Mas, njaluk ya bubar sampean. Apa Pak pinjol? Ah, pinjol. Ya, pinjol. Pinjaman online sekarang, Mbak. Jadi pinjaman cepet. Lampu alam yang urung tahu kowe. Sungkan nah. Saka nyilih sampean padam. Daripada nyilih sing orang kena. Ya. Lagi ketika kemudian ikhtiar itu, kita ikhtiar ingin jadi orang kaya, tetapi ikhtiar kita menjadi orang untuk apa? Begitu kan? Harus begitu, ada tujuannya. Kita ingin menjadi orang kaya karena ingin siap menjadi wakil Allah di bumi ini, di kampung ini, untuk membagikan karunia Allah kepada orang lain. Maka kemudian kita semangat menjadi orang kaya. Kan begitu. Akhirnya kan kowe. Bukan kemudian menjadi kaya ingin berlebih-lebihan, bukan kemudian ingin berpamer-pameran, bukan untuk macam-macam atau gengsi dan gengsian, tidak. Ya, tidak. Tetapi karena memang ini adalah tugas khalifah fil ard, tugas kita sebagai hamba Allah di bumi ini. Mengatakan para bapak ibu ingkang kawula hormati, yang ketiga, yang keempat, maka kemudian dengan tawakal kita itu kemudian bersemangat. Kalau kita tidak pasrah kepada Allah, tidak semangat. Ya, maka ketika pagi umpamanya kita bisa duhanan, silahkan duhanan. Kemudian kita pasti kemudian muncul semangat yang berbeda ketika kita berdoa pagi-paginya. Beda dengan kemudian pagi-pagi tidak berdoa, beda. Kita sambut pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arsyik wa malaikatik wa jami khalfik innaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semangat akhirnya kerja. Orang kelopro. Orang wedi nek umpamane rugi, walaupun kadang-kadang rugi. Ono sing bakal mengko menguntungkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten Ibu Bapak ingkang kawula hormati, akhirnya mari melalui pengajian malam hari ini, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, kita lebih bersemangat. Pak lah yang wis tuwa, wis delok maneh Pak Dundang. Bu sing dundang Gusti Allah ki ora mesti tuwa. Sing nom-nom yo bisa. Nah, sing rada tuwa yo bisa. Sing tuwa ya luwih bisa. Maka sekali lagi mari kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemauan kita agar umpamanya kita punya keinginan, kita pasrah agar husnul khotimah. Amin ya. Amin. Maka kemudian mau tidak mau kita berikhtiar bagaimana bisa husnul khotimah. Tiap habis sholat, ya Allah min husnul khotimah, min husnul khotimah. Njaluk husnul khotimah ketika kemudian apa? Pak sekarat ya wis. Wis ra iso ndongone saiki. Pak bar salat, ya Allah min husnul khotimah. Itulah salah satu dari puncak prestasi manusia di dunia. Ketika kemudian husnul khotimah wis asyhadu alla ilaha illallah, klek. Ora usah tangisi nih wong kira rasa tangisi, wis seneng. Ya, seneng. Jadi Ibu Bapak dirahmatullah, semoga apa yang kemudian kami sampaikan, kita bicarakan bersama-sama ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepadanya.
Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup serta kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.